Telepon dari rumah sakit itu mengguncang dunia Andi seperti gempa bumi. Kami memerlukan persetujuan dan tanda tangan anak laki-laki tertua untuk operasi darurat ibu Anda, Pak, kata suara dokter di telepon. Padahal Andi yang sudah 5 tahun diputus hubungan karena dianggap durhaka dan gay oleh keluarganya kini tiba-tiba menjadi penentu hidup atau mati sang ibu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, lampu neon apartemen kecilnya di kawasan Tebet berkedip redup sementara Andi memegang ponsel dengan tangan gemetar. Rian, pasangannya yang sedang duduk di sofa dengan laptop terbuka, langsung bangkit dan memegang bahu Andi. "Siapa, sayang? Kamu pucat sekali." Andi menelan ludah, suaranya hampir hilang. "Ayah ibu kritis. Mereka butuh tanda tanganku." Rian membisu sejenak, matanya penuh kekhawatiran yang sudah ia kenal selama 3 tahun hidup bersama. Di luar jendela, suara klakson kendaraan dan sirene ambulans terdengar samar, mengingatkan Andi pada kota yang selalu menyembunyikan rahasianya. 5 tahun lalu, saat ia berani mengatakan yang sebenarnya di depan meja makan rumah orang tua di pinggiran Bekasi, ayahnya langsung berdiri, suaranya menggelegar seperti petir. "Kamu bukan anakku lagi. Durhaka. Jangan pernah muncul di depan kami." Ibu hanya menangis tanpa suara, tangannya menutup mulut Andi seolah kata-kata itu bisa dihapus. Adik perempuannya, Rina, menatapnya dengan jijik sebelum berlari ke kamar. Sejak hari itu, Andi hidup sendirian, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, bertemu Rian di sebuah cafe Rindli yang tersembunyi di kawasan Senopati. Mereka saling melengkapi, Rian yang tenang dan logis, Andi yang sensitif dan penuh mimpi. Tapi malam ini, masa lalu datang kembali seperti banjir yang tak bisa dibendung. Andi duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk. "Aku harus ke sana, Rian." Ibu dia mungkin tidak bertahan. Rian mengangguk pelan, meski Andi tahu di dalam hati pasangannya ada ketakutan yang sama. "Aku ikut, tapi kalau mereka menyakitimu lagi, aku tidak akan diam." Perjalanan dengan ojek online menembus hujan memakan waktu hampir 1 jam. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo terlihat ramai meski larut malam, lampu-lampu lorong putih menyilaukan mata Andi saat ia berlari menuju ruang ICU. Ayahnya sudah berdiri di depan pintu, wajahnya keras seperti batu, baju koko putihnya kusut. "Kamu berani datang," katanya dingin tanpa menyapa. "Dokter bilang hanya kamu yang bisa tanda tangan karena ibu sudah tidak sadar dan aku ada masalah administrasi." Andi merasakan dada sesak. Di belakang ayah, Rina berdiri dengan tangan disilang, matanya menghindari tatapan kakaknya. Ibu terbaring di balik kaca, wajahnya pucat, mesin monitor berdengung pelan. Dokter mendekat, menjelaskan dengan cepat bahwa operasi bipas jantung harus segera dilakukan, dan karena ibu pernah menandatangani surat kuasa darurat yang mencantumkan nama Andi sebagai anak tertua, persetujuan itu wajib. Andi menatap formulir di tangannya, penat terasa berat. Di dalam kepalanya, suara ayah 5 tahun lalu masih bergema. "Durhaka. Tidak layak." Tapi di luar, hujan masih turun, dan ibu yang dulu selalu memasak nasi goreng kesukaannya kini bergantung padanya. Rian berdiri di sudut lorong, memberi jarak hormat tapi matanya berkata, "Aku ada di sini." Andi menarik napas dalam. Malam itu, keputusan pertama diambilnya, ia menandatangani formulir. Tapi ia tahu itu baru permulaan dari badai yang lebih besar. Pagi menyingsing dengan aroma kopi murah dari kantin rumah sakit, Andi masih duduk di kursi plastik yang dingin, mata lelah menatap pintu ruang operasi. Ayahnya pergi ke masjid untuk sholat subuh, meninggalkan Rina yang akhirnya mendekat dengan suara rendah. "Kamu masih berani datang setelah apa yang kamu lakukan pada keluarga ini, Kak," kata adiknya, tangannya memegang tas kecil dengan erat. Andi menoleh, mencoba tersenyum meski sakit. "Aku datang karena ibu, Rin. Bukan untuk bertengkar." Rina menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu kan, ayah hampir stroke karena malu pada tetangga.
Semua orang di kampung bilang kita punya anak laki-laki yang tidak normal. Kamu durhaka, Kak. Kamu hancurkan nama baik kami. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, tapi Andi sudah terlatih menahannya. Di Jakarta, ia belajar hidup dengan tatapan orang asing di jalan, bisik-bisik di kantor, bahkan ancaman dari kelompok agama yang sesekali raya kai-kai tersembunyi. Tapi dari adik sendiri, rasanya berbeda. Rian yang duduk 2 kursi jauhnya menggenggam tangan Andi diam-diam saat Rina pergi ke toilet. Kamu tidak perlu jawab apa-apa. Kita tahu siapa diri kita. Andi mengangguk, tapi pikirannya melayang ke masa kecil di Bekasi. Ibu selalu membelanya saat ayah marah karena nilai sekolah jelek, memeluknya saat demam, dan bercerita dongeng sebelum tidur. Kamu anak baik, Andi, kata ibu dulu. Sekarang, apakah ibu masih menganggapnya begitu? Operasi berlangsung 6 jam yang terasa seperti selamanya. Saat dokter keluar dengan wajah lelah tapi lega, Andi merasa dunia berputar. Operasi berhasil, tapi ibu masih koma. Kami butuh waktu untuk pemulihan. Ayah langsung memeluk dokter, berterima kasih dengan suara parau, tapi saat melihat Andi, tatapnya kembali dingin. Kamu sudah lakukan tugasmu. Sekarang pulanglah. Andi berdiri tegar. Aku akan tunggu ibu sadar, ya. Malam harinya, di apartemen, Rian memeluk Andi dari belakang saat mereka duduk di balkon kecil menghadap lampu kota. Kamu kuat sekali hari ini. Tapi aku lihat kamu hampir menangis di lorong tadi. Andi tersenyum tipis, angin malam membawa bau hujan sisa. Aku tidak menyesal datang, Rian. Tapi aku juga tidak mau kembali ke rumah yang dulu menolakku. Mereka berbicara sampai larut. Rian menceritakan bagaimana ia dulu juga takut keluar dari lemari di kampungnya di Solo, bagaimana teman-temannya menjauh satu persatu. Kita punya keluarga kecil kita sendiri sekarang, kata Rian pelan. Keesokan paginya, Andi kembali ke rumah sakit sendirian. Ibu masih belum sadar, tapi tangannya terasa hangat saat Andi memegangnya. Di koridor, seorang perawat muda yang ramah bertanya, Anda anaknya ya? Ibu Anda sering cerita tentang anak laki-laki yang pintar gambar. Andi terkejut. Ternyata ibu masih menyebut namanya di sela-sela kesadaran. Itu cukup untuk membuat air mata jatuh diam-diam, tapi saat ayah kembali dari kantin, suasana kembali tegang. Jangan ganggu ibu lagi. Kamu sudah cukup bikin kami malu di depan tetangga. Andi menahan diri, tapi di dalam dada, amarah dan cinta bercampur aduk. Hari ketiga di rumah sakit, Andi mulai merasakan ritme baru yang aneh. Ia membawa laptop kecil, mengerjakan desain logo klien sambil sesekali mengecek monitor ibu. Rina akhirnya mau berbicara lebih panjang, meski masih dingin. Kamu tahu, Kak, ayah hampir tidak mau operasi karena takut dosa kalau melibatkan kamu lagi. Andi mengangkat alis. Dosa. Aku anaknya, Rin. Aku tidak memilih untuk jadi begini. Adiknya menghela napas, duduk di kursi sebelah. Masyarakat kita tidak terima, Kak. Di kampung orang bilang kita keluarga rusak. Ibu sering nangis sendirian di kamar setelah kamu pergi. Kata-kata itu membuat Andi terdiam lama. Ia ingat saat pertama kali jatuh cinta pada cowok Disma, bagaimana ia menyembunyikan surat-surat kecil di bawah kasur, takut ketahuan. Saat kuliah di Jakarta, ia akhirnya berani datang ke komunitas kecil, bertemu teman-teman yang sama-sama berjuang. Tapi keluarga selalu menjadi luka yang tak sembuh. Rian menelepon siang itu, suaranya cemas. Kamu makan belum? Jangan lupa jaga kesehatanmu juga. Andi tersenyum di telepon. Aku baik-baik saja. Malam ini aku pulang, kita masak bareng ya. Tapi rencana itu buyar saat dokter memanggil keluarga untuk rapat singkat. Kondisi ibu stabil, tapi ada risiko ineksi, dan ayah diminta memutuskan obat mahal yang tidak ditanggung bis. Ayah ragu, matanya melirik Andi. Kamu yang bayar, tanya ayah tiba-tiba.
Andi mengangguk tanpa ragu. Aku akan bayar, yah. Untuk ibu. Malam itu, di apartemen, Rian memasak nasi goreng spesial seperti yang ibu Andi biasa buat. Mereka duduk di meja kecil, berbicara tentang masa depan. Kalau ibu sadar nanti, apa kamu mau bilang tentang kita? Tanya Rian lembut. Andi menggenggam tangannya. Aku tidak mau sembunyi lagi, tapi aku juga tidak mau memaksa. Keesokan harinya, keajaiban kecil terjadi. Ibu membuka mata sebentar, suaranya lemah memanggil nama Andi. Nak, kamu di sini. Air mata Andi jatuh tanpa bisa ditahan. Ayah berdiri di sudut, diam saja. Tapi saat Andi mendekat untuk memegang tangan ibu, ayah langsung menarik lengan Andi. Cukup. Jangan dekat-dekat. Konflik kecil itu meledak di koridor. Rina menangis, ayah berteriak pelan agar tidak mengganggu pasien lain. Andi merasa dadanya sesak, tapi ia tetap tegar. Aku di sini bukan untuk bertengkar, yah. Aku di sini karena aku masih sayang ibu. Malam harinya, Andi berjalan sendirian di taman rumah sakit, angin malam membawa aroma bunga Kamboja. Ia menelepon Rian bercerita semuanya. Aku capek, Rian. Tapi aku tidak bisa pergi. Rian hanya bilang pulanglah besok pagi, aku tunggu. Di saat seperti ini, Andi menyadari bahwa cinta tidak selalu mudah, tapi ia mulai belajar memilih untuk terputuh. Pekan kedua, ibu sudah bisa duduk sebentar di tempat tidur, wajahnya mulai berwarna lagi. Andi datang setiap pagi dengan membawa buah segar dan majalah desain yang dulu ibu suka lihat. Kamu masih suka gambar ya, nak? Tanya ibu pelan saat mereka berdua saja di ruangan. Andi mengangguk, tangannya gemetar saat memotong apel. Iya, Bu. Kerjaanku bagus sekarang. Ibu menatapnya lama, mata tua itu penuh sesuatu yang Andi tidak berani tafsirkan. Ayahmu dia keras kepala. Tapi ibu tahu kamu anak baik. Kata-kata itu seperti obat bagi luka lama Andi. Tapi saat ayah masuk membawa air putih, suasana langsung berubah. Apalagi yang kamu bicarakan? Tanya ayah curiga. Andi berdiri, memberi tempat. Hanya cerita kerja, yah. Malam harinya, Andi bertemu Rian di sebuah warung sate di pinggir jalan. Mereka makan sambil berbicara pelan, menghindari telinga orang sekitar. Ibu mulai bicara lagi denganku, kata Andi bangga. Rian tersenyum, tapi matanya sedih. Aku senang untukmu. Tapi jangan lupa, kamu juga punya hidup sendiri. Kita rencanakan liburan ke Bandung bulan depan, ingat. Andi mengangguk, tapi hatinya terbelah. Di kantor, rekan kerja mulai bertanya kenapa Andi sering in. Ia bercerita sedikit, dan teman satu tim yang paling dekat, seorang perempuan bernama Sinta, hanya bilang, kamu kuat, Andi. Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Konflik baru muncul saat Rina datang ke apartemen Andi tanpa diundang. Ayah tahu kamu tinggal dengan cowok itu, katanya langsung di depan pintu. Andi membeku. Bagaimana dia tahu? Rina menunduk. Aku yang cerita. Ma, Kak. Tapi ayah marah besar, bilang kamu semakin durhaka. Andi menutup pintu pelan setelah Rina pergi, tubuhnya gemetar. Rian memeluknya lama tanpa kata. Kita hadapi bersama. Keesokan paginya, Andi memutuskan untuk bicara langsung dengan ayah di rumah sakit. Yah, aku tidak minta diterima sebagai apa adanya. Tapi tolong jangan benci aku karena ini. Ayah hanya diam, matanya menatap lantai. Tapi di sore hari, saat ibu meminta Andi membacakan doa, ayah tidak melarang. Langkah kecil itu cukup membuat Andi merasa ada harapan. Di akhir pekan, Andi dan Rian pergi ke pantai Ancol sebentar, berjalan tangan dalam tangan di bawah pohon kelapa saat senja. Ini yang aku butuhkan, bisik Rian. Andi merasa untuk pertama kalinya setelah lama, ia bisa bernapas lega. Tapi ia tahu keputusan besar masih menanti saat ibu pulang nanti.
Saat ibu sudah boleh pulang, dokter memberikan resep obat mahal dan jadwal kontrol ketat. Ayah meminta Andi ikut ke rumah di Bekasi untuk membantu angkat barang. Perjalanan dengan mobil sewaan terasa panjang, udara panas Jawa Barat menyengat. Di rumah lama itu, dinding yang sama masih menyimpan foto keluarga tanpa Andi. Ibu duduk di kursi rotan, tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah selamatkan ibu." Malam itu, setelah semua tidur, Andi duduk di teras belakang bersama Rian yang ikut diam-diam. "Aku takut ayah marah kalau tahu kamu di sini," bisik Andi. Rian menggenggam tangannya. "Aku hanya ingin dukung kamu." Konfrontasi besar terjadi pagi harinya. Ayah menemukan Rian di dapur, membuat kopi. "Siapa kamu?" bentak ayah. Andi maju melindungi. "Dia pasanganku, Yah. Namanya Rian." Ruangan hening seperti kuburan. Rina menangis di sudut, ibu memegang dada. Ayah menggebrak meja. "Kamu bawa dia ke rumah ini. Setelah semua yang kami alami karena kamu." Andi berdiri tegar, suaranya tenang tapi tegas. "Aku tidak bawa dosa, Yah. Aku hanya ingin ibu sehat dan aku ingin hidup jujur." Ibu menangis pelan, tangannya meraih lengan Andi. "Sudah, Pak. Biarkan anak kita pulang dengan tenang." Ayah keluar rumah sambil membanting pintu. Andi merasa dunia runtuh, tapi Rian memeluknya di kamar lama. "Kamu sudah lakukan yang benar." Kembali ke Jakarta, Andi merasa berubah. Ia mulai terbuka di kantor, menceritakan kisahnya pada Sinta yang langsung mendukung. Di komunitas kecilnya, ia berbagi pengalaman, memberi semangat pada yang lebih muda. Rian mengajaknya ke Bandung akhir pekan itu, menginap di ila kecil dengan pemandangan gunung. Di sana, di bawah bintang-bintang, mereka berjanji untuk saling jaga. "Apapun yang terjadi dengan keluargamu, aku di sini," kata Rian. Andi merasa beban di dada mulai ringan. Saat ibu kontrol pertama di rumah sakit, ayah tidak datang, tapi Rina menelepon Andi diam-diam. "Ibu sering tanya tentang kamu, Kak." Ayah mulai melunak, meski pelan. Andi tersenyum di telepon. "Terima kasih, Rin." Perjalanan pulang dari Bandung penuh tawa kecil, Andi merasa ini adalah awal dari hidup baru yang ia bangun sendiri. Tapi ia tahu, luka lama butuh waktu untuk sembuh total. Bulan berikutnya, kehidupan Andi mulai stabil. Ibu sudah bisa berjalan pelan di halaman rumah, sering menelepon Andi untuk sekadar bertanya kabar kerja. "Kamu jangan lupa makan, Nak," katanya lembut, suara yang dulu hilang kini kembali. Ayah masih diam saat mendengar nama Andi, tapi tidak lagi melarang ibu menelepon. Rina bahkan mengirim foto ibu sedang tersenyum memegang lukisan kecil yang Andi kirimkan. Di Jakarta, Andi dan Rian memutuskan untuk pindah ke apartemen lebih besar di Kemang, tempat yang lebih terbuka untuk mereka berdua. Di kantor, proyek besar datang, Andi memimpin tim dengan percaya diri yang baru. Suatu sore, Rian pulang dengan bunga mawar putih. "Untuk kita yang sudah melewati badai," katanya sambil tersenyum. Mereka duduk di balkon, menikmati kopi sambil menatap kota yang tak pernah tidur. Andi merenung, "Aku dulu takut kehilangan keluarga, tapi sekarang aku tahu, keluarga sejati yang menerima kita adalah yang kita pilih." Rian mengangguk, tangan mereka saling menggenggam erat. Kunjungan ke Bekasi akhirnya terjadi lagi. Ibu memeluk Andi lama di pintu, ayah hanya mengangguk dari jauh tapi tidak mengusir. "Makan malam di sini ya," kata ibu pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, meja makan penuh tawa kecil. Rina bercerita tentang kuliahnya, ibu memuji masakan Andi. Ayah masih diam, tapi saat Andi pamit, ayah hanya bilang, "Hati-hati di jalan." Itu cukup. Di mobil pulang, Andi menangis bahagia di bahu Rian. "Aku tidak perlu sempurna untuk mereka. Aku cukup utuh untuk diriku sendiri." Bulan-bulan berlalu, Andi semakin yakin dengan jalan hidupnya.
Ia mulai menulis catatan kecil tentang perjalanannya, berbagi di grup komunitas tanpa nama asli. Rian selalu mendukung, cinta mereka tumbuh semakin dalam tanpa kata-kata berlebih. Suatu malam di Taman Bandung yang sama, di bawah pohon rindang yang dulu mereka kunjungi, Rian berlutut sambil memegang cincin sederhana. "Mau menjalani sisa hidup bersamaku, Andi?" Andi tertawa bahagia, memeluk Rian erat. "Ya, tentu saja." Di kejauhan, matahari terbenam menyinari wajah mereka, simbol bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Andi tahu perjalanan belum selesai, tapi ia sudah siap menghadapi apapun. Apakah benar seorang anak yang disebut durhaka karena gay tetap harus menolong orang tuanya di saat kritis, atau justru kebahagiaan sejati lahir saat ia memilih untuk hidup jujur dengan dirinya sendiri? Benar atau salah?